Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gustina Sari SPD dengan NIM 8253701015, asal LPTK Universitas Negeri Medan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan menyampaikan video pembelajaran saya dengan materi Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 di kelas 10. Asal instansi saya Madrasah Aliyah Swasta Darul Ikhlas, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat di siang hari ini untuk mengikuti pembelajaran PKN? Semangat, semangat, yes. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk membuat keberkahan di dalam pembelajaran kita hari ini. Dan doa dipimpin oleh ketua kelas, ya. Mohon dipimpin ketua kelas maju ke depan supaya kita berdoa bersama. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua kelas mohon kembali duduk ke bangkunya. Dan bagaimana hari ini? Semua masuk? Masuk, Ibu. Ya, nggak ada yang absen, Ketua? Tidak, Ibu. Coba untuk memastikannya, Ibu akan cek kehadiran anak-anak sekalian ya. Balkis, Hadir, Ibu. ya. Ciara Arasin, Hadir, Ibu. ya. Fatih Hatim, Hadir, Ibu. ya. Julia, Hadir, Ibu. Laila Anura, Hadir, Ibu. ya. Mahda Mubliha, Hadir, Ibu. ya. Masito, Hadir, Ibu. ya. Najwa Afifa, Hadir, Ibu. Nadira, Hadir, Ibu. Nurul Afwa, Hadir, Ibu. ya. Rizky Auli Amanda, Hadir, Ibu. ya. Sobwa, Hadir, Ibu. Simpaul Korbi, Soiba, Hadir, Ibu. Ulia, Hadir, Ibu. iya. Kenapa Simpaul Korbi sehat? Iya. Agak terganggu nampak ibu suaramu. Masih semangat? Iya, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak Ananda sekalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional, ya, sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air ini, sekaligus untuk menanamkan rasa cinta kalian terhadap tanah air ini. Ya, kira-kira siapa yang bisa memimpin lagu Indonesia Raya? Saya, Ibu. Ya, silakan maju ke depan. Maju ke depan. Kepada siswa yang lain, silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam posisi siap nih ya, biasakan posisi siap. Yuk. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kembali ke tempat. Terima kasih. Dan kepada siswa yang lain silakan duduk. Nah, adapun materi pembelajaran kita di pertemuan kali ini adalah mengenai konstitusi dan undang-undang dasar. Ya, konstitusi dan undang-undang dasar. Ya. Nah, pernah nggak dengar kata undang-undang dasar? Pernah, Ibu. Nah, iya. Kalau konstitusi pernah nggak? Pernah, Ibu. Pernah. Iya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan ulang pembelajaran kita minggu yang lewat. Kira-kira masih ingat minggu yang lewat kita belajar tentang apa? Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 5. Kenal sama Pancasila nggak? Pernah, Ibu. Pancasila itu dilambangkan dengan burung apa? Burung darah. Itu nggak usah kita bahas lagi karena kamu udah kelas 10 SMA ya. Nah, jadi masih ingat apa yang dikatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Masih ingat? Masih, Ibu. Apa kira-kira? Ya, silakan Najwa. Jadi makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Ibu, yaitu segala peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia yang harus bersumber dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila Ibu. Iya, nah selanjutnya mengenai Undang-Undang Dasar. Masih ingat apa maksud Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di Indonesia? Apa maksudnya? Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia bagaimana? Yang dikatakan dengan itu? Ada yang tahu? Siapa yang ingin coba? Iya, silakan. Undang-undang sebagai hukum dasar tertulis Ibu. Iya, Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar tertulis. Iya, dah. Jadi, ya, materi kita hari ini adalah sebenarnya kelanjutan dari materi minggu yang lewat. Kalau minggu yang lewat, Pancasila itu disandingkan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Sekarang kita lebih dominan membahas tentang Undang-Undang Dasarnya, ya. Di mana Undang-Undang Dasar ini biasa juga disebut dengan istilah Konstitusi. ya. Nah, jadi kalau misalkan Ibu mengatakan tentang Undang-Undang Dasar, ya, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu? Undang-Undang Dasar itu apa yang kamu ketahui tentang Undang-Undang Dasar itu? Coba siapa yang ingin? Coba menjawab. Undang-Undang Dasar itu apa? Ya, silakan. Undang-Undang Dasar adalah sebagai konstitusi tertulis Ibu. Iya, bisa. Ada lagi? Landasan pembentukan hukum Iya, apa lagi? Nah, Disahkan pada tanggal 16 iya, disahkan pada tanggal 15 Agustus. Apa lagi? mengatur sistem pemerintahan Bu. Iya, mengatur sistem pemerintahan. Jadi itu semua adalah benar. Nah, terus Undang-Undang Dasar itu kan terdiri dari beberapa pasal ya kan? Isinya kan pasal-pasal. Pernah baca nggak Undang-Undang Dasar? Itu kan pasal-pasal, ya kan? Di dalamnya ada aturan tambahan, ada juga yang disebut dengan aturan peralihan. Ya, nah, jadi kira-kira menurut kamu, apakah ya hak-hak setiap warga negara itu sudah pasti dijamin di dalam Undang-Undang Dasar tersebut? Bagaimana menurut kamu? Sudah. Seperti apa contohnya? Hak atas pendidikan. Iya, hak atas pendidikan ada pasal yang mengatur. Apalagi? Iya, hak mengenai hak asasi manusia ada yang mengatur. Mengenai kesehatan ada yang mengatur. Mengenai apa lagi? Kebebasan beragama, perekonomian semua ada diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi untuk lebih memahami pelajaran materi kita ini, Ibu akan bacakan dulu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan ke depan. Ibu akan kasih tunjuk sama kamu apa sebenarnya tujuan pembelajaran hari ini. Kenapa sih
materi yang dipelajari, yakni definisi konstitusi, tujuan konstitusi, jenis konstitusi, sejarah perubahan konstitusi menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengalaman hidup sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Inilah tujuan pembelajaran hari ini, ya. Ibu harapkan nanti setelah kita nanti mempelajari ini, Ibu harapkan anak-anak sekalian bisa nanti menyebutkan apa sih sebenarnya konstitusi itu, ya. Tujuannya itu untuk apa sih sebenarnya, ya. Kemudian jenisnya bagaimana, ya. Dan yang penting lagi apa? Bagaimana sejarah perubahan dari konstitusi ini berubah dia menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Ini nanti harapan Ibu kepada anak-anak sekalian setelah kita membahas materinya. Oke? Jadi biar lebih mudahnya nanti anak-anak sekalian memahaminya, Ibu akan tunjukkan video. Ya, video ini video pembelajaran yang ada kaitannya dengan konstitusi dan undang-undang dasar. Coba perhatikan ya, Ibu akan putarkan video ini. Perhatikan dan simak bagus-bagus. Setelah berakhirnya abad pertengahan, monarki-monarki absolut bermunculan dalam tahun-tahun antara 1500 hingga 1700 Masehi. Raja-raja ini menganggap dirinya berhak atas tahtanya berdasarkan konsep hak suci raja. Sebagai reaksi dan kritikan atas kekuasaan raja yang absolut ini, muncul berbagai aliran pemikiran yang didasarkan atas paham demokrasi. Untuk mewujudkan paham demokrasi ini, timbullah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar ini merupakan dokumen hukum yang mengatur pembagian kekuasaan pemerintahan ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Paham yang kemudian dikenal sebagai demokrasi konstitusional atau konstitusionalisme ini akhirnya diterima sebagai suatu cara pengaturan kehidupan bernegara terbaik oleh masyarakat dan bangsa yang menyebut dirinya modern. Di Indonesia, diterimanya paham konstitusionalisme tercermin dari dirumuskannya konstitusi atau undang-undang dasar oleh para founding father sejak sidang BPUPKI, terutama pada masa sidang kedua tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Oke, mari kita bahas. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan sebagai negara, Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar kita baru disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau 1 hari setelah kemerdekaan. Undang-undang dasar kita sudah dirumuskan sejak sidang BPUPKI. Dalam sidang kedua BPUPKI dibentuk panitia hukum dasar yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar. Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil yang bertugas untuk membuat rumusan rancangan undang-undang dasar. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, pemerintah Belanda Jepang membentuk PPKI yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan. PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 9 Agustus dan rencananya kemerdekaan Indonesia akan disahkan di Tokyo pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Tapi
dengan terjadinya insiden bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, keadaan telah berubah secara total. Bangsa kita akhirnya memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menurut Hans Kelsen, jika suatu pemerintahan yang baru dapat mempertahankan konstitusinya yang juga baru, maka berdasarkan hukum internasional, pemerintahan dan konstitusi yang baru tersebut adalah sah dan valid. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu revolusi Groundwork yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan dapat dipertahankan dalam masa revolusi adalah sah di mata hukum. Dalam sejarah konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sempat digantikan oleh dua hukum dasar lainnya, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Melalui Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Batang tubuh sendiri terdiri atas 37 pasal ditambah aturan tambahan dan aturan lainnya. Sesuai sifat hukum dasar, maka hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar bersifat umum dan singkat, serta menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan perundangan di bawah. Fungsi konstitusi sebagai koreksi atau kekuasaan raja yang absolut juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya dalam pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Dasar kita dengan tegas menganut asas kedaulatan rakyat. Kemudian pembagian kekuasaan ke dalam 3 cabang, yaitu eksekutif dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, legislatif dalam bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan yudikatif dalam bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Meskipun sekilas nampak demokratis, nyatanya Undang-Undang Dasar ini belum cukup kuat sebagai landasan kehidupan yang demokratis. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang politizir dan cenderung otoriter. Undang-Undang Dasar ini justru memberi peluang lahirnya absolutisme dalam bentuk baru. Pemerintahan otoriter yang dipraktikkan oleh Orde Baru menjadi bukti nyata lemahnya nilai dan prinsip demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, hal ini memantik gelombang reformasi tahun 1998 yang salah satu tuntutannya menghendaki amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pun dilaksanakan melalui 4 tahapan, mulai dari tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan ini mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Perubahan ini memperkuat prinsip check and balance, penegasan otonomi daerah, penyelenggaraan pemilu, kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal-hal terkait keuangan,
dan penyempurnaan sistem ketatanegaraan lainnya. Untuk memperkuat prinsip check and balance, amandemen menghapus kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga sejajar dengan kedudukan lembaga negara lainnya. Amandemen juga menghapus Dewan Pertimbangan Agung dan melahirkan lembaga-lembaga negara yang baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan suatu bank sentral. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional saat ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini mengatur tentang hierarki hukum di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, sekian pembahasan kita tentang apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kalian mau nambahin, kasih kritik atau saran, drop aja di kolom komentar. Dan terima kasih. Udah disimak? Udah, Bu. Udah? Nah, kira-kira sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini mengenai Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, ya kan? Ada nggak kira-kira yang ingin kamu tanyakan tentang video yang barusan Ananda simak? Saya, Bu. Iya, apa yang ingin kamu tanyakan? Kapan Bu paham konstitusi diterima di Indonesia? Aku mengira. Kapan kata kawan kita paham konstitusi itu diterima di Indonesia? Barangkali pertanyaan Anda itu kenapa muncul demikian? Karena yang kita kenal itu adalah Undang-Undang Dasar. Jadi muncul pertanyaan, kapan paham konstitusi itu diterima di negara Indonesia? Ayo, kira-kira siapa yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut? Siapa yang ingin mencoba menjawab pertanyaan kawanmu? Ada? Iya, silakan. Paham konstitusi di Indonesia mulai diterima secara resmi sejak lahirnya Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Iya. Dan tadi kan di video dikatakannya, Undang-Undang Dasar 1945 itu mulai berlaku di negara kita sehari setelah negara Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Iya, bagus. Ya. Selain itu, ada lagi yang ingin bertanya tentang video itu? Ya, silakan Ananda. PPK itu kan Partai Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Kenapa Jepang yang membentuk, Bu? Bukan Indonesia sendiri. Oh, gitu. Kenapa kata kawan kamu Jepang yang membentuk, bukan Indonesia? Padahal kalau kita ambil dari kepanjangan PPK itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini tadi di video yang membentuk adalah Jepang. Kenapa Jepang yang membentuk? Kira-kira ada yang berani? Ada yang tahu? Enggak. Penasaran? Penasaran, Bu. Jawabannya sebenarnya kenapa Jepang yang membentuk PPK tersebut itu sebenarnya ada hubungannya politik Jepang dengan Perang Dunia Kedua. Nah, ini sebenarnya politik Jepang yang ada kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Nah, alasannya
Kenapa Jepang yang membentuk yang namanya PPKI itu padahal itu adalah untuk Indonesia? Ini merupakan salah satu strategi Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia kepada Jepang. Ya, itu adalah strategi Jepang untuk menarik bagaimana supaya ada rasa simpati rakyat Indonesia ini kepada Jepang. Itu satu alasannya. Dan yang kedua, kenapa PPKI itu yang membentuk Jepang? Ini adalah Jepang itu sebenarnya ingin selalu mengontrol proses kemerdekaan negara Indonesia. Tetap ingin mengawasi, ya, ingin mengawasi bagaimana sih perkembangannya, bagaimana sih persiapan negara Indonesia yang ingin merdeka. Nah, makanya yang membentuk itu adalah Jepang. Dan yang ketiga, ini adalah untuk mencegah rakyat Indonesia supaya bergerak sendiri. Jadi Jepang itu sebenarnya tidak ingin rakyat Indonesia bergerak sendiri. Dengan kata lain, Jepang itu masih ingin tetap ada di dalam ya rencana-rencana negara Indonesia, di dalam persiapan yang namanya kemerdekaan negara Indonesia. Itu. Jadi kesimpulannya, walaupun sebenarnya PPKI itu adalah yang membentuk Jepang, tapi pada kenyataannya PPKI itu adalah milik Indonesia sendiri. Jadi nggak apa-apa orang itu yang membentuk, karena pada saat itu kan kita masih suasana masih di dalam penjajahan ya, yang dijajah dari Jepang. Tapi kok akhirnya setelah terjadinya pemboman Hiroshima dan Nagasaki, ujung-ujungnya nanti PPKI itu adalah milik Indonesia sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi kira-kira sebelum Ibu menjelaskan materinya? Iya, apa lagi? Iya. Alasannya apa ya Bu? Kenapa Undang-Undang Dasar 1945 itu digantikan oleh Undang-Undang Iya. Awal kita merdeka yang kita pakai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, habis itu kemudian di tahun 49 sampai 50 berubah menjadi Konstitusi RIS. Dari 50 sampai 59 kita memakai Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya kenapa? Kenapa katanya berubah? Ada yang tahu? Menurut kamu kenapa berubah? Ada yang tahu? Atau baru pertama kali dengar? Atau masih dalam suasana penasaran? Iya juga ya, kenapa? Iya. Penasaran. Tapi selama ini nggak mau kau bertanya kan? Nah, coba Ibu akan coba jelaskan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu digantikan oleh Undang-Undang Dasar RIS itu adalah karena di dalamnya ada tuntutan KMB, Konferensi Meja Pemberantasan. Nah, terus di dalamnya Konstitusi RIS itu diganti Undang-Undang Dasar sementara karena rakyat ingin bentuk negara kita itu berbentuk kesatuan, bukan berbentuk federal. Karena pada saat itu Belanda ingin membuat negara Indonesia itu bentuknya adalah bukan bentuk kesatuan. Belanda menginginkan bentuk negara kita adalah federal. Nah, makanya kita nggak mau berganti lagi. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena sistem parlementer itu menimbulkan instabilitas. Istilahnya nggak cocok, nggak pas, nggak sesuai sama kita. Nah, makanya setelah keluar dekret presiden nanti ini penjelasan selanjutnya, maka kembali kita ke Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada Ibu. Iya, silakan. Apa itu Ibu alasan terjadinya amandemen? Oh, kalau ini ku rasa bisa lah kamu jawab ya, karena udah biasa kamu dengar kan? Sejak SMP udah ada istilah amandemen kan? Udah, Ya, Ibu. Ibu. Apa alasannya? Kenapa ada amandemen? Kira-kira? Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar Ibu. Iya, mencegah kekuasaan presiden supaya jangan terlalu besar. Gitu. Apa lagi alasannya? Ada lagi alasannya? Iya. Mempertegas kedaulatan rakyat Bu. Iya, mempertegas kedaulatan rakyat. Ada lagi? Menjamin hak asasi manusia. Iya, menjamin HAM. Terus apa lagi? Mengatur pembagian kekuasaan yang lebih jelas. Iya, mengatur pembagian kekuasaan yang lebih jelas. Ada lagi? Ada lagi ya? Meningkatkan peran DPR dalam lembaga dasar lainnya. Iya,
dalam lembaga lainnya. Ada lagi alasannya? Iya. Menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Iya, menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Itu semua benar. Masih banyak sebenarnya alasan-alasannya kenapa terjadi amandemen. Tapi yang Ananda sebutkan itu, yang barusan Ananda sebutkan itu semua sudah mantap. Oke? Oke. Ya, bisa sampai sini? Bisa. Bisa kita ke materi? Bisa. Ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Ibu akan membahas satu persatu ya, secara singkat ya, karena nanti tadi di video udah dijelaskan sebenarnya kan. Nah, biar lebih Ananda pahami apa sebenarnya konstitusi itu. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Hukum dasar yang menjadi landasan tertinggi. Berarti kalau dikatakan landasan tertinggi, ada lagi nggak kira-kira di atasnya? Tinggilah yang paling tinggi ya. Untuk apa? Yang dijadikan untuk penyelenggaraan suatu negara. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, next. Coba berikutnya. Nah, perhatikan. Sebenarnya konstitusi itu mengatur tentang apa? Nah, ini. Konstitusi itu mengatur tentang yang pertama, pembagian kekuasaan dalam negara. Ya, pembagian kekuasaan dalam negara. Karena di dalam negara itu ada yang disebut dengan lembaga eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Pernah dengar itu? Pernah, Ibu. Yang kedua, konstitusi itu adalah mengatur hak dan kewajiban warga negara. Ada hak, Bu? Ada, Ibu. Apa yang disebut dengan hak? Itu Iya, hak itu adalah sesuatu yang bisa kita tuntut. Kewajiban? Iya, sesuatu yang harus kita lakukan. Coba bagaimana pelaksanaannya? Mana lebih dahulu kita utamakan? Kewajibankah atau hak? Berarti rumusnya macam mana? Laksanakan dulu kewajiban. Dan yang selanjutnya, konstitusi itu adalah mengatur tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Dan sistem pemerintahan di dunia itu kan dua kan? Ada sifatnya yang presidensial, ada yang parlementer. Ingat itu? Terus yang terakhir, konstitusi itu mengatur tentang prinsip dasar negara seperti negara yang demokrasi, kemudian bagaimana keadilannya, bagaimana kedaulatannya, dan lain sebagainya. Inilah sebenarnya yang dirangkum di dalam konstitusi. Sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Ya. Next, berikutnya tujuannya. Tujuan konstitusi itu apa? Yang pertama, sebagai dasar hukum tertinggi negara, seperti yang tadi kamu sebutkan, berarti nggak ada lagi di atasnya, ya kan? Yang kedua, menjamin hak warga negara. Yang ketiga, mengatur kekuasaan Yang nomor 4, Menciptakan bentuk dan sistem pemerintahan. Dan yang terakhir, Menciptakan keadilan dan keadilan. Nah, kalau disebut dengan keadilan, ya, keadilan itu berasal dari kata dasar Adil. Bagaimana yang dikatakan adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu Pada tempatnya. Inilah yang disebut dengan makna Adil. Coba Anda bayangkan kalau seandainya nggak ada peraturan yang mengatur tentang keadilan, bagaimana kita? Bisa kita duduk bersama seperti ini? Tidak, Ibu. Kembali negara kita ini akan kacau. Next, berikutnya jenis-jenisnya. Konstitusi itu ada jenisnya yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ada yang fleksibel, ada yang Kaku. Nah, kalau dikatakan konstitusi tertulis, bagaimana kira-kira? yang terdapat dalam undang-undang. Iya, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Istilahnya dia ditulis, berarti ada yang mensahkannya. Dan contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalau dikatakan konstitusi tidak tertulis, bagaimana? Tidak tertulis. Tidak ada di catatan secara resmi, tapi berlaku. Apa contohnya? Ada sebagian. Maka kalau dalam ketatanegaraan disebut dengan
Konstitusi itu adalah pidato kepresidenan setiap tanggal 16 Agustus itu ada terus ya. Kemudian ada yang disebut dengan konstitusi fleksibel ya, dari asal katanya fleksibel berarti mudah diubah. Berarti kalau dikatakan mudah diubah, konstitusi itu bisa dirubah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan konstitusi yang kaku. Berarti itu adalah bagaimana? Susah dirubah. Kebalikan daripada fleksibel. Kalau fleksibel bisa dirubah, mudah dia. Kalau yang kaku berarti dia tidak bisa dirubah. Kan susah dirubah. Tahu nggak kira-kira alasannya? Alasannya kenapa susah dirubah itu barangkali pas ketika ingin melakukan perubahan terhadap konstitusi tersebut, dia melalui proses yang sangat rumit. Makanya dia identik kaku dia. Susah dia untuk dirubah. Oke, next. Berikutnya. Nah, sejarahnya. Nah, bagaimana sejarah perubahan konstitusi menjadi Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia? Tadi sudah ada pertanyaan kawan kita si Balkis ya. Kata si Balkis, kenapa sih Undang-Undang Dasar 45 itu digantikan oleh konstitusi RIS dan juga digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sebenarnya ini nih alasannya satu. Kenapa? Karena seperti inilah tahapan-tahapan perubahan Undang-Undang Dasar kita itu. Yang pertama, coba lihat di awal kemerdekaan ini adalah tepatnya pada tahun 45 sampai tahun 49 yang kita pakai konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di awal kemerdekaan. Kemudian pada bulan Desember 1949 sampai dia di bulan Agustus 1950, berapa tahun ini? 1 tahun. Undang-Undang Dasar 45 itu berubah menjadi konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Terus, di tahun 1949 ya, tahun 1950 sampai dia Juli 1959, Undang-Undang Konstitusi RIS ini berubah dia menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Nah, jadi di sini ada nanti peristiwa yang keluar itu yang disebut dengan dekret presiden. Tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959. Pernah dengar dekret presiden? Pernah dengar? Iya pernah, waktu SMP kayaknya udah lah ya kan? Masih ingat apa isi dekret? Masih ingat? Yang pertama, bubarkan konstitusi konstituante. Yang kedua, pembentukan DPAS dan MPRS. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Inilah alasannya semenjak tahun 1959 sampai sekarang, karena ada dekret itu, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Apakah cukup sampai situ perubahan undang-undang kita? Belum. Terjadi lagi perkembangannya. Bagaimana? Ya, setelah 1959 dan sampai sekarang muncullah dia istilah amandemen. Itu adalah diawali pada tahun 1999. Amandemen. Udah tahu apa arti amandemen? Iya. Udah berapa kali undang-undang kita di amandemen? 4 kali. Amandemen pertama tahun 1999. Amandemen kedua 2000. 3 2001. 4 2002. Nah, terus amandemen kita itu, undang-undang dasar kita itu mengalami amandemen. Sampai sini kira-kira bisa Anda pahami? Bisa dipahami? Bisa? Kalau begitu udah selesai materinya. Kita sekarang Ibu akan kelompok ya. Kelompok udah Ibu bagi ya. Kelompok udah Ibu bagi, ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi di sini Ibu akan memberikan penugasan kepada Ananda berdasarkan cuplikan video tadi sekaligus penjelasan singkat itu tadi. Dan Ibu akan membagikan yang namanya LKPD. Sudah siap? Bagikan.
bukan bangunan ya. Pasal berapakah yang mengatur mengenai yang pertama Pendidikan yang kedua kesehatan, yang ketiga kebebasan beragama, yang keempat sosial ekonomi. yang empat tema ini ya, kamu cari pasal berapakah yang ada kaitannya dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan Kebebasan beragama, dan sosial ekonomi. Kemudian setelah Ananda jumpai nanti pasal berapa dia, perintahnya itu apa? Kaitkanlah atau hubungkanlah pasal tersebut dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kamu akan memberikan yang namanya Contoh. Bisa dipahami? Silakan kerjakan. Nanti setelah ini kita akan presentasi ke depan. Jadi ada di situ nanti bahan bacaan di belakang, Ibu satukan dengan LKPD. Kalau misalkan itu masih kurang, boleh kamu lihat ke buku paket kamu tulisan. Oke? Silakan dikerjakan.
Boleh ditanyakan sama ibu ya? Pertanyaannya sepertinya. Jelas semua? Jelas. Iya, bisa dipahami kan? Bisa. Waktu 5 menit lagi ya, baru kita presentasikan di depan. Merasa kalau kamu menyimak dengan baru tadi video dan penjelasannya itu bisa kamu kerjakan dengan terus. Karena itu nanti tugas kamu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari.
kelompok 1 berkaitan tentang pendidikan. Jadi pasal yang berkaitan tentang pendidikan yaitu pasal 31 mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Yang dimana contoh dari pasal 31 ini berkaitan tentang pendidikan, yaitu orang tua harus tetap memotivasi anaknya untuk terus tetap belajar. Yang kedua, orang tua memastikan anak bersekolah minimal sampai tingkat SMP. Ketiga, membiasakan berdoa sebelum masuk pembelajaran. Keempat, yaitu menggunakan bantuan GOS atau beasiswa tepat sasaran. Kelima, anak diajak belajar teknologi dengan pengawasan nilai agama. Jadi kesimpulannya, yang berkaitan tentang pendidikan dari pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5, yaitu kesimpulannya bahwa setiap anak itu harus tetap berhak untuk bersekolah dan tetap mencari ilmu. Cukup sekian hasil presentasi kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Kira-kira dari kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, ada nggak yang ingin menanyakan kepada kelompok 1? Ya, itu kan ini kelompok kawan-kawan yang lain yang nggak maju ke depan. Coba kamu catatkan apa pertanyaan kawan kamu itu. Catatkan, coba. Mengapa negara wajib membiayai pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Iya. Udah bisa? Coba diulang sekali lagi. Mengapa negara wajib membiayai pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Iya. Dah? Satu lagi. Satu kelompok dua pertanyaan aja ya. Satu lagi siapa? Coba kelompok 2. Bagaimana peran negara dalam mengusahakan sistem pendidikan nasional berdasarkan pasal 31 ayat 3? Ya, udah bisa? Nah, jadi kelompok 1 ya, kita kunci dulu jawabannya, kembali ke meja diskusi masing-masing, kamu diskusikan jawabannya, nanti kita balik lagi kembali. Silakan. Ayo, sekarang giliran kelompok 2, maju. Maju kelompok 2. Dengarkan, yang lain dengarkan, coba simak hasil presentasi kawanmu. Hasil diskusinya maksud ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesehatan. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang kesehatan, yang mana pasal yang mengatur tentang kesehatan terdapat 2 pasal, yaitu pada pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3. Pasal 28H ayat 1, praktek dalam kesehatannya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, menggunakan layanan puskesmas atau rumah sakit, ikut program imunisasi. Yang kedua, pasal 34 ayat 3, praktek dalam kesehatannya adalah pembangunan puskesmas, rumah sakit, posyandu, distribusi obat murah melalui program pemerintahan. Yuk, 2 pertanyaan. Dah? Yuk, yang lain, kelompok yang bertanya lain yang nggak maju, coba tuliskan apa pertanyaannya. Silakan. Mengapa pelayanan kesehatan dari tes tersebut masuk HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945? Ya, udah bisa ditangkap yang menulis notulen? Udah? Satu lagi. Ya, silakan. Bagaimana tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas kesehatan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Jangan cepat kali. Oh, ini nanti kawanmu. Coba diulang. Coba diulang. Bagaimana tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas kesehatan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Iya, udah bisa? Udah? Diulang lagi? Diulang. Sekali lagi. Pelan. Bagaimana tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas kesehatan Ya. berdasarkan pasal
Sudah? Silakan kembali ke tempat, diskusikan dengan kawannya. Ya, kita kunci jawabannya, nanti kita akan balik lagi. Yuk, guru, kelompok 3. Yang kelompok 3, silakan. Kelompok yang lain, coba simak dulu. Kawanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke hasil diskusi kami. Jadi, pasal yang berkaitan dengan kebebasan beragama dalam kehidupan sehari-hari ialah Kebebasan beragama di Indonesia terdapat 3 pasal, yaitu pasal 28E ayat 1 menjelaskan tentang menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, pasal 28E ayat 2 menghormati pandangan dan meyakinkan yang berbeda. Pasal 29 ayat 2 pemerintah memberikan perlindungan terhadap kegiatan ibadah dan hari besar semua agama. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini ialah kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain dalam beragama. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Kuatkan suaramu, Nek. Ayo, semangat, semangat. Mengapa kebebasan beragama dianggap sebagai hak dasar setiap manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945? Macam mana? Kawannya lain udah bisa? Silakan. Iya. Diulang lagi pertanyaannya. Dianggap sebagai Hak dasar. hak dasar. Oke. Satu lagi. Ya, silakan. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana peran negara dalam melindungi umat beragama dari diskriminasi menurut Undang-Undang Dasar 1945? Iya, peranan negara. Ya, sudah bisa ditulis? Sudah, Bu. Nah, silakan kembali ke tempat, diskusikan dengan kawannya. Kita kunci sementara jawabannya ya. Nanti baru kita maju lagi. Yang terakhir, kelompok terakhir. Maju ke depannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai sosial ekonomi. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang sosial ekonomi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam 2 pasal. Satu, pasal 33 ayat 1, yaitu tentang kooperasi, kerjasama antara kelompok petani maupun nelayan dan usaha bersama warga. Dan pada pasal 33 ayat 2, yaitu listrik, air, dan transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah. Jadi kesimpulan pasal 33 itu yaitu kesimpulan pasal 33 menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan bersama-sama, adil, dikelola negara untuk rakyat dan ramah lingkungan. Sekian. Bagaimana? Udah dicatat apa? Pertanyaan dulu, lemparkan dulu. Mana tahu ada pertanyaan sama kawan. Jadi kalau mulai ada yang ingin bertanya, Iya, dari kelompok lain ya silakan. Kelompok 1 tulis yang anggotanya yang sudah di meja. mengapa pasal 33 menekankan asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia? Mengapa? Pasal 33 menekankan asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia. Ya. Nah, satu lagi. Dari kelompok 2 terus aja Pak, kelompok 3 dulu kita kasih kesempatan. Ayo, kelompok 3. Apa arti sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945? Iya. Bisa? Kembali ke tempatnya, diskusikan ya. Dikasih waktu 3 menit didiskusikannya. Sudah? Kayaknya kalau kelompok 1
Yang bertanya tadi kelompok berapa nih? Kelompok 3 nih. Iya. Dengarkan, kelompok 3 akan menjawab pertanyaan Anda. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi kelompok 3 bertanya, mengapa negara wajib membiayai pendidikan dasar sebagaimana tercantum pada pasal 31? Karena negara itu harus wajib membiayai pendidikannya. Karena negara Republik Indonesia ini semuanya adalah dipimpin oleh kepresidenan serta sarana untuk mencerdaskan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa, Ibu. Terus berapa tadi pertanyaannya? 2. Iya. Satu lagi pertanyaan dari kelompok. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari kelompok 2 menanyakan pertanyaan, bagaimana peran negara dalam mengusahakan sistem pendidikan nasional berdasarkan pasal 31 ayat 3. Jadi jawabannya adalah menyelenggarakan pendidikan yang diatur dengan undang-undang, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata dan berkualitas. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Bisa diterima? Bisa, Ibu. Bisa dipahami penjelasan dari kelompok 1? Iya. Ya, kita kasih aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih, kembali ke tempat. Dan kepada anak-anak ibu kelompok 2, coba maju lagi ke depan. Yuk. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai mengapa pelayanan kesehatan termasuk HAM menurut Undang-Undang 1945. Baiklah, pelayanan kesehatan termasuk HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi yang melekat pada setiap manusia dan wajib dipenuhi oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Dan pertanyaan dari kelompok 4 mengenai bagaimana tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas kesehatan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas kesehatan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemerintah harus menyediakan fasilitas kesehatan yang merata, layak, dan terjangkau, serta menjamin seluruh rakyat, khususnya kelompok miskin dan lemah, tetap memperoleh layanan kesehatan. Bagaimana? Bisa? Bisa diterima? Bisa, Bisa Ibu. dipahami? Bisa, Ibu. Kita kasih aplaus kelompok berikutnya, kelompok 3. Ayo maju. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa kebebasan beragama dianggap sebagai hak dasar setiap manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan beragama dianggap sebagai hak dasar setiap manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu karena dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi bagian dari perlindungan hak asasi untuk hidup bermartabat. Bagaimana? Kelompok 1? Bisa, Ibu. Bisa? Bisa, Ibu. Terus? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana peran negara dalam melindungi umat beragama dari diskriminasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Peran negara dalam melindungi umat beragama dari diskriminasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menjamin, melindungi, dan menegakkan hak kebebasan beragama serta mencegah segala bentuk diskriminasi agar setiap warga dapat beribadah dengan aman dan damai. Yang mana? Bisa? Ibu. Bisa.
Nah, kalau sudah bisa kita kasih A+ kepada kelompok. Tempat duduk semula. Yang terakhir, anak ibu kelompok 4. Maju ke depan. Kita akan bacakan hasil diskusimu. Jawabannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Kelompok 1. Mengapa pasal 33 menekankan asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia? Jawabannya adalah agar perekonomian Indonesia berlandaskan gotong royong, adil dan merata dan demi kesejahteraan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Bagaimana? Bagaimana? Bisa ya. Ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa arti sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945? Jawabannya adalah perekonomian Indonesia itu dijalankan untuk kesejahteraan rakyat secara merata, bukan untuk memperkaya individu ataupun kelompok tertentu. Bagaimana? Bisa? Bisa, Ibu. Iya. Sampai sini masih ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Pas? Pas. Iya, kalau begitu kita kasih upload. Dah, alhamdulillah selesai diskusi. Dah, presentasi selesai. Sampai saat ini ibu puas ya sampai ini. Nah, itu nanti LKPD akan ibu kumpulkan lagi, ya kan? Ibu kumpulkan lagi. Tapi perhatikan ini anak-anak sekalian udah mulai loyo. Gimana? Udah lapar? Belum. Belum lapar kan sendiri? Iya. Udah mulai ngantuk? Sedikit, Ibu. Ya, jadi untuk mempreskan ya kembali semangat kita dengan otak kita, ayo kita ice breaking. Tahu ice breaking? Hari ini yang kamu tunggu-tunggu kan? Kamu paling senang ice breaking. Tapi ibu harap setelah ice breaking jangan ada yang matanya 5 watt, nggak boleh. Harus semakin semangat lagi. Ice breaking kita kali ini adalah tepuk semangat dang ding dung. Oke? Oke, Ibu. Siap? Kita mulai. Siap, Ibu. Ya. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Say. Aha, aha, nah. Aha, aha, nah. Aha, aha. Semangat. Lagi. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Say. Aha, aha, nah. Aha, aha, nah. Aha, aha. Semangat. Oh, belum mempan. Masih ada yang mau ikut tema ini. Ya, masih ada. Tahu ibu, kamu udah mulai lapar, udah mulai ngantuk, ya kan? Tapi yang namanya pelajar harus tetap semangat, ya kan? Kita bikin satu lagi ice breakingnya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Masih nggak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Iya. Adalah ice breakingnya. Udah. Nah, sampai sini nih ya. Sekarang ibu, sekalipun kita udah ada tadi beberapa pertanyaan, udah diskusi, udah presentasi, ibu masih tetap akan memberikan evaluasi sama kalian ya, evaluasi pembelajaran yang kamu kerjakan nanti di rumah ya. Coba ambil kertasmu biar catatanmu, biar ibu bacakan apa tugas kamu di rumah. Dan tugasnya yang pertama jelaskan pengertian konstitusi. Jelaskan pengertian konstitusi. Dah? Yang kedua,
uraikanlah konstitusi itu membahas tentang apa? Uraikanlah konstitusi itu membahas tentang apa? Nah, yang ketiga, jelaskan secara singkat. Jelaskan secara singkat jenis-jenis konstitusi. Yang keempat, sebutkan tujuan konstitusi. Sebutkan tujuan konstitusi. Dan yang terakhir, uraikan bagaimana sejarah. Uraikan bagaimana sejarah perkembangan ataupun perubahan konstitusi menjadi undang-undang dasar tahun 1945. Nah, itu adalah tugas kamu di rumah. Sekarang coba kita, ya, sebelum kita simpulkan pembelajaran, Ibu akan adakan refleksi dulu. Jadi ini maksudnya refleksi dari Ibu ingin menilai bagaimanakah proses pembelajaran kita hari ini, ya, melihat situasi dan kondisi Ananda sekalian. Dah, dengarkan? Yang Ibu pantau, ya, hampir kita 90 menit, ya, hampir 90 menit kita belajar. Ibu perhatikan sebahagian sudah ada tindakan-tindakan Ananda, Ibu rasa sudah tercapai di dalam tujuan pembelajaran. Tidak ada. Tapi masih ada yang masih perlu kita perbaiki, yang dikoreksi. Apa yang perlu diperbaiki dan yang dikoreksi, nanti Ibu harapkan untuk pelajaran berikutnya, kalau misalkan kita ada presentase, ya, suasananya lebih dihidupkan lagi. Iya, Bu. Terus kalau misalkan tadi Ibu mengatakan hanya 2 pertanyaan, bukan berarti nanti tidak boleh beranak cucu. Boleh. Kalau sudah dijawab kawan-kawan itu, boleh nanti muncul pertanyaan yang baru. Ya, ini adalah untuk melatih bagaimana kesigapan kamu dalam mencermati materi pada hari ini. Nah, jadi Ibu rasa itu aja refleksi dari Ibu. Ibu rasa sudah bisa, sudah saat ini mudah-mudahan itu bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Oke? Oke, Ibu. Sekarang waktunya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa tadi materi kita? Konstitusi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari video yang telah Ibu putarkan, ya, materi yang telah Ibu jelaskan walaupun hanya secara singkat, kemudian Ibu bagikan LKPD, kamu diskusi, kamu presentase, ya kan, semua sudah kita lalui. Sekarang kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Yang pertama, konstitusi itu apa sebenarnya? Apa konstitusi? Hukum dasar Intinya apa? Konstitusi itu adalah hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Iya, betul. Yang kedua, apa sih fungsi konstitusi itu? Mengatur tentang pembagian kekuasaan. Nah, terus apa lagi? Mengatur tentang kepentingan bangsa negara. Yang ketiga, Mengatur bentuk sistem pemerintahan. mengatur bentuk dan sistem Pemerintahan. Kemudian yang ketiga, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Menurut kamu, coba si Ciara, apa kesimpulannya yang kamu dapat? Poin yang ketiga.
Undang-Undang Dasar 1945 pernah digantikan oleh Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Iya. Undang-Undang Dasar 1945 pernah digantikan Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar sementara. Terus selanjutnya apa kesimpulan yang bisa Ananda tarik? Coba Najwa, apa yang kamu dapat? Undang-Undang Dasar ditetapkan tanggal 18 Agustus oleh PPKI, di mana Undang-Undang Dasar tersebut terdiri dari pertama ada pembukaan, kedua ada batang tubuh, dan ketiga ada penjelasan. Ada lagi kesimpulannya? Ada. Coba siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa? Yang ingin menyimpulkannya lagi? Ayo, Manda, kamu dulu. Apa kesimpulan yang kamu dapat? Undang-undang diamandemen melalui 4 tahapan. Iya. Mulai dari tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Setelah diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Iya. Kata si Bahda terdiri dari pembukaan dan pasal. Coba siapa yang bisa menguraikan itu? Ya, silakan. Setelah diamandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 21 bab buku, Iya. 3 pasal, Yuk. 170 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Iya. Ada lagi kesimpulan pembelajaran? Iya, silakan. Perubahan ini mempengaruhi 1. Memperkuat prinsip cek dan balance. 2. Penegasan otonomi daerah. 3. Penyelenggaraan pemilu. 4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka. 5. Hal-hal mengenai keuangan. 6. Penyempurnaan sistem ketatanegaraan. Iya. Yang barusan disampaikan kawan kamu itu maksudnya itu setelah amandemen. Setelah amandemen itulah yang terjadi. Yang pertama memperkuat prinsip check and balance, artinya pemerintahan yang seimbang, gitu kan? Yang kedua ada penegasan tentang otonomi daerah. Dan yang ketiga ada dia penyelenggaraan pemilu. Yang keempat bisa dia mengatur kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kemudian setelah amandemen di dalamnya ada hal-hal mengenai keuangan. Dan terakhir penyempurnaan sistem ketatanegaraan. Itulah kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini. Oke? Oke. Sampai sini masih ada yang perlu kamu tanyakan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Pas? Pas. Jelas. Ya. Jadi untuk selanjutnya Ibu ingin tahu kayak mana sih umpan balik kamu yang belajar ini? Apakah ada yang terpaksa? Ya, apakah ada hatinya yang lagi gimana gitu, entah galau, entah apa gitu ya kan? Coba kamu ambil kertas kamu buat di dalam bentuk simbol. Habis itu nanti kamu lengketkan ke kawan tulis Ibu ingin melihat dan kawan-kawan yang lain menyaksikan. Kayak mungkin nanti ada nanti kamu. Dah, kita nempelnya pakai apa? Ada apa di situ? Coba Ibu. Ada Ibu. Kalau nggak ada coba boleh dipinjamkan sama kawannya cepat-cepat. Coba gambarkan suasana hati kamu. Gak boleh diintip kawanmu. Jujur, kayak gini sih suasana hati kamu. Apakah lagi berbunga-bunga kan? Atau lagi patah hati? Boleh jawabkan sama kawan kamu. Tenang-tenang aja, pokoknya kamu bikin di situ yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Open ke kawan kamu kalau memang nggak ada punya orang itu. Iya, nggak ada punya orang itu sampai ini. Makanya dia bilang open. Nah.
badan kamu ya mata ya. Dari tadi perhatikan. Demam dia. Jadi masih tetap semangat di belajar ya. Rase. Iyalah. Coba, kayak mana? Udah pada rampung semua? Udah. Nampaknya udah ada yang senyum-senyum ini. Kenapa dia ya kira-kira? Aduh, dapat gajian. Pada Ibu. Coba kita ingin lihat bagaimana reaksi kamu, umpan balik dari kamu ya terhadap materi kita hari ini. Suasana hati. Coba dari sana, coba tempelkan. Coba perhatikan kayak mana suasana hati kawan kita ini. Apa katanya? Bahagia Ibu. Dia bercampur nano-nano, ada bahagia, ada sedihnya. Kenapa sedih? Kenapa? What happened? Ada masalah? Enggak Ibu. Ayo next berikutnya. Jangan sedih-sedih. Enggak boleh sedih. Ini apa ini? Yang mana? Senang banget katanya. Iya, dari tadi semangat katanya. Ayo lanjut. Mana ini? Kenapa sih Mas itu? Dia senang. Ayo. Ini apa? Selalu semangat. Iya, selalu semangat. Dari tadi dia ingin bertanya terus ya kan? Bertanya terus. Terus. Soal yang lain. Kemana? Hatimu naik. Semangat. Iya, sobat ini saja semangat. Ya, semangatnya itu karena dilandasi dengan cinta. Itu matanya belum gelap. Ya. Bagaimana ini? Butuh penyemangat. Wiboyo, kenapa kamu? Hah? Kenapa? Apakah kamu baik-baik saja, Nek? Sudah mulai lapar Ibu. Sudah mulai lapar. Iyalah, memang udah waktunya ya kan? Sabar. Jadi bagaimana suasana hatinya? Tetap semangat dong katanya. Ayo. Bagaimana? Ini apa nih sejarah? Tetap semangat. Oke. Ayo. Next berikutnya. Berikutnya. Bagaimana? Sangat bahagia. Oh, iya kan? Kenapa ini si Pak Ade ini? Bedanya apa ini? Falling in love? Iya, Iya. Ayo. Ayo, ayo. Ini kurang semangat karena panas Bu katanya. Panas katanya. Ayo, ayo. Lanjut. Ini apa katanya? Semangat terus. Terima kasih. Lanjut. Ini apa ini? Apa ini? Wow, good job, luar biasa katanya. Taju bawa katanya. Hehehe, bahagia banget gua. I love you to Indonesia. Ayo, lanjut. Menyala gitu ya. Ini kenapa nih? Pasrah. Loh, kenapa kamu najwa pasrah? tentang keadaan. Tetap semangat. Keadaan kenapa nih keadaannya nih? Nggak ada Ibu, lagi pasrah aja Ibu. Jangan pasrah lagi, ayo. Pasrah yang takut tak rela nanti takut ibu. Next. Kenapa ya? Ini ngikut dan tetap semangat belajarnya. Ngikut, terpaksa terjemahan ini. Ikhlas nggak? Ayo tuh, yuk. Nih, yang terakhir
Apa ini kata-katanya? Tetaplah tersenyum sepahit apapun kehidupan. Ya kan? Nah, jadi ini dia. Terima kasih. Ini semua adalah ya sebagai bahan untuk bagi ibu nanti bagaimana lebih memotivasi kamu lebih semangat belajar yang namanya pelajaran PKN. Nah, terus minggu depan ya anak-anak sekalian jangan lupa tugas yang tadi yang dikasih. Kemudian minggu depan pelajaran kita bab berikutnya itu adalah tentang norma. Ya, norma. Tolong anak-anak sekalian mulai membaca-bacanya di rumah minggu depan biar mudah kita terkoneksi dengan pembelajaran yang akan datang. Nah, jadi sampai sini kira-kira masih ada yang perlu kamu tanyakan? Tidak. Nah, untuk penutupnya ya pembelajaran kita ini sudah bisa kita tutup, tapi sebelum kita tutup, kita tutup dengan doa. Atau ada nggak yang mau pakai pantun? Ibu nggak pandai berpantun, ada nggak? Apa bantunya dari ada? Apa? Pikirkan dulu. Kayaknya dia udah mulai lapar. Jadi otaknya nggak bisa lagi 100% berpikir. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang. Kalau ada sumur yang panjang, bolehlah kita sekarang kita akhiri dia dengan doa. Pada kita kelas coba balik cepat kita tutup pelajaran kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali ke tempat ya. Terima kasih anak ibu sekalian. Mudah-mudahan di depan kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berjumpa lagi. Amin.